Perkenalkan, nama saya Absalom Iwan Parkusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 6B. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang audit atas siklus akuisisi dan pembayaran. Namun saya akan berfokus pada pembahasan tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, dalam hal ini seorang auditor biasanya akan melakukan 3 tahap, yaitu tahap pertama menilai, tahap kedua merancang, tahap ketiga melaksanakan. Dan di tahap pertama, auditor akan menilai apa-apa saja yang akan dinilai oleh seorang auditor atau akan diidentifikasi oleh seorang auditor. Nah, yang pertama yang dinilai oleh seorang auditor adalah risiko bisnis klien. Artinya, hal ini sangat erat hubungannya dan kaitannya dengan perubahan teknologi dan penerapan teknologi yang diterapkan dalam perusahaan klien. Misalnya, jika si perusahaan klien telah menetapkan dan menerapkan sistem terintegrasi atau terkomputerisasi dalam pencatatan maupun sistem akuntansinya, sedangkan si perusahaan vendor di mana perusahaan klien membeli barang dan jasa dari perusahaan tersebut belum melaksanakan atau menerapkan sistem yang terintegrasi maupun terkomputerisasi dalam pencatatan akuntansi, maka sangat besar kemungkinan akan terjadi ketimpangan saldo utang usaha. Bisa saja akan lebih besar saldo utang usaha yang terdapat dalam perusahaan klien daripada si perusahaan vendor dan sebaliknya. Yang kedua, yang akan dinilai oleh seorang auditor adalah maturitas kinerja dan risiko inheren. Nah, yang pertama dalam hal ini dilakukan oleh seorang auditor adalah melihat laporan keuangan yang disajikan oleh si manajemen secara umum, dan kemudian si auditor akan menetapkan tingkat maturitas kinerja dan risiko inheren laporan keuangan tersebut sebelum mereka akan mengidentifikasi untuk setiap akun atau per-akunnya ditentukan risiko inheren kinerja dalam akun tersebut. Nah, biasanya untuk saldo utang usaha, auditor akan menetapkan risiko inheren dan maturitas kinerja itu. Maturitas kinerja utang usaha sangat tinggi karena akun utang usaha akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap transaksi-transaksi yang lain, akun dan lain. Yang ketiga yang akan dinilai oleh seorang auditor adalah risiko pengendalian. Apakah di perusahaan klien itu pengendalian risiko ditetapkan secara efektif maupun tidak? Jika efektif, akan sedikit kemungkinan penyajian dan pengungkapan saldo utang usaha yang salah, dan jika tidak efektif, sangat besar kemungkinan penyajian dan pengungkapan saldo utang usaha yang salah. Nah, itulah yang dilakukan dalam tahap pertama, menilai. Yang tahap kedua yang akan dilaksanakan oleh seorang auditor adalah merancang dan menguji pengendalian internal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentunya seorang auditor harus betul-betul memahami dan mengerti bagaimana pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Apakah telah dijalankan secara efektif atau tidak? Apakah pembagian tugas atau otorisasi tugas telah ditetapkan dan dijalankan untuk setiap karyawan dalam perusahaan tersebut dengan baik? Apakah pengendalian internalnya dan pengujiannya telah dilaksanakan dengan baik? Jika tidak, akan terjadi transaksi fiktif atau transaksi yang tidak betul-betul terjadi, atau penyajian dan pengungkapan saldo utang usaha yang salah, dan hal ini akan berpengaruh terhadap saldo utang usaha yang terjadi yang disajikan dalam laporan keuangan si perusahaan klien. Nah, dalam hal itu maka seorang auditor kemudian akan menentukan tingkat pengendalian internal, tingkat pelaksanaan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut, apakah efektif dan tidak efektif. Nah, yang ketiga, setelah merancang pengujian pengendalian internal, tahap terakhir yang akan dilakukan oleh seorang auditor adalah melaksanakan dan merancang prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Yang dimaksud dengan prosedur analitis adalah melakukan perbandingan, baik itu unsur keuangan dan unsur keuangan, keuangan dan non-keuangan, ataupun unsur keuangan dan non-keuangan. Misalnya, seorang auditor harus mereview daftar utang usaha dan menjumlahkannya, kemudian membandingkan utang usaha tersebut ke bukti-bukti audit yang lain, misalnya faktur vendor atau laporan vendor atau file input dan
realisasi atau nilai yang betul dari utang usaha tersebut. Atau bisa saja seorang auditor membandingkan jumlah pembelian yang terjadi dalam satu periode akuntansi dengan jumlah persediaan yang ada di dalam gudang dan jumlah utang yang terjadi atas transaksi pembelian tersebut. Nah, karena secara logika antara pembelian, persediaan, dan utang usaha harus sejalan, harus sebanding, tidak boleh lebih atau kurang. Nah, setelah melaksanakan prosedur analitis, maka yang terakhir akan dilakukan seorang auditor adalah merancang pengujian atas rincian satu utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan satu utang usaha. Nah, dalam hal ini ada 7 hal yang harus dipelajari oleh seorang auditor, yaitu yang pertama, DIN, artinya jumlah utang usaha yang terdapat laporan keuangan. Maka seorang auditor harus menjumlahkannya kembali, baik secara manual maupun komputerisasi, dan kemudian mencocokkan jumlah tersebut, jumlah utang usaha tersebut dengan file dan komputer. Apakah jumlah yang telah pas dengan file itu yang besar? Yang kedua adalah eksistensi atau keterjadian. Seorang auditor harus betul-betul memastikan bahwa transaksi atas utang usaha itu telah terjadi, bukan transaksi fiktif atau transaksi yang dibuat-buat. Yang ketiga, menguji kelengkapan. Artinya, jika transaksi itu telah diuji betul-betul ada dan bukan transaksi fiktif, maka auditor harus menguji kelengkapannya. Apakah transaksi itu betul terjadi dan jumlahnya pas. Yang keempat, keakuratan. Yang kelima, klasifikasi. Yang keenam, lisar batas. Dan yang ketujuh, kewajiban. Artinya, seorang auditor memiliki kewajiban untuk melunasi utang usaha tersebut. Dan seorang auditor telah mendapatkan jumlah yang pas, maka mereka akan dapat menentukan apakah